कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वपि कर्मणि। श्री महाभारत कथा। श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Adalah waktu. Aku ingin bercerita tentang kisah Mahabharata, sebuah kisah kepahlawanan abadi. Kisah ini bukan sekedar kisah mengenai peperangan Wangsa Bharata. Ini adalah kisah mengenai jatuh bangunnya kebudayaan dan peradaban India. Ini adalah kisah perseteruan antara kebenaran melawan semua yang tidak benar. Ini adalah kisah cahaya ilahi berhadapan dengan kegelapan. Tak ada orang lain selain aku yang bisa mengisahkan cerita ini. Sebab aku sajalah yang menyaksikan terjadinya dalam sejarah. Aku mengenal tokoh-tokohnya dan menyaksikan setiap peristiwa. Aku adalah Duryodhana. Aku adalah Arjuna. Dan aku juga Kurukshetra, medan pertempuran itu. Mahabharata adalah kisah mengenai perseteruan yang terjadi dalam hubungan antar manusia. Juga kisah mengenai bahan makanan para dewa yang disarikan dari aneka lautan pengalaman hidup, yakni hidup itu sendiri. Perseteruan ini akan terjadi pada setiap zaman dalam medan perangnya sendiri. Oleh karena kebenaran setiap zaman harus berperang melawan ketidakbenaran yang ada pada zaman itu, maka ini adalah kisah berkesinambungan mengenai perseteruan antara baik dan buruk. Selama aku ada, perseteruan ini akan terjadi terus-menerus. Dan aku tidak pernah berakhir, sebab aku kekal dan abadi. Aku persiapkan setiap angkatan baru untuk terlibat dalam peperangan ini dengan menuturkan kisah kepahlawanan besar ini. Kadang-kadang sebagai guru, kadang-kadang sebagai ibu, dan kadang-kadang sebagai
sebagai resi. Sesungguhnya, kisah ini tidak berawal pada saat Batara Krishna mengaturkan kita kepada Arjuna. Juga tidak berawal pada saat Drupadi menertawakan Duryodhana. Sesungguhnya, kisah ini berawal pada saat Raja Bharata, putra Raja Dushyanta dan Ratu Sakuntala kembali ke ibu kotanya Hastinapura setelah melakukan perjalanan yang gilang gemilang. Hidup baginda raja yang mulia! 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 Keagungan Raja Bharata tidak hanya terletak dalam kenyataan bahwa dia memperluas batas-batas kerajaannya dari pegunungan Himalaya sampai ke pantai-pantai lautan, atau bahwa negeri ini dinamakan sesuai namanya. Dialah pelopor yang menaburkan benih-benih demokrasi untuk pertama kalinya di atas ladang-ladang negerinya. Dia secara tegas membedakan karma atau perbuatan dengan janma atau kelahiran, dan mengatakan bahwa inti pokok kehidupan bukan kelahiran, tapi perbuatan. Sebab medan Kurukshetra adalah medan kewajiban moral. Jayalah wahai Raja. Yang mulia, hari ini batas Hastinapura telah meluas sampai Himalaya, sampai pantai Kumari Atari. Yang mulia, ini saatnya menobatkan putra mahkota. Perdana Menteri, kita akan melakukan hal itu pada saat bulan purnama. Aku dengar kau mau pergi ke suatu tempat, nak. Iya, Bu. Aku kembali dari perang untuk mengaturkan hormatku pada Resi Kanwa. Jangan sebut dia Resi, tapi kakekmu. Walau aku ini bukan putrinya, tapi dia membesarkan aku seperti anaknya. Sampaikan sembah baktiku padanya, dan katakan dia hampir-hampir lupa akan Sakuntala putrinya. Pasti, Ibu. Pasti. Aku mohon pamit. Panjang umur, nak. Kemarilah anakku. Salam sembah kakek. Ku berkati, bagaimana Sakuntala? Kakek, ibu dalam keadaan baik-baik saja. Dan ibu mengeluh, kakek sudah hampir lupa pada dia. Lalu untuk apa kau datang kemari? Aku punya 9 putra, tapi aku tidak bisa memutuskan siapa yang jadi putra mahkotaku. Hal ini memperlihatkan Raja Bharata yang telah menaklukkan dunia belum menaklukkan dirinya sendiri. Kau harus menaklukkan dirimu sendiri agar bisa bersikap adil. Maka pergilah dan taklukkanlah dirimu sendiri. Pada saat kau berbuat demikian, kau akan menemukan jawabannya. Hastinapura gemerlapan karena kemuliaan Wangsa Chandra. Hari ini di istana, bahkan sejarah pun berhenti berputar dan menantikan saat Hastinapura memperoleh putra mahkota. Sesungguhnya ini merupakan halaman pertama yang tak tertulis
dari kisah kepahlawanan abadi Mahabharata. Perhatian! 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 Maharaja Hastinapura, sang penakluk dunia, Raja Bharata, sedang dalam perjalanan untuk menyemarakan istana. Sembah bakti, Ibu. Perdana Menteri. Aku putra Raja Dusyanta. Pertama-tama ingin berterima kasih kepada para prajuritku yang membantuku memperluas batas-batas Hastinapura sampai negeri orang Arya, mengangkat pengganti tahta yang adil kepada rakyatnya dan mampu melindungi semuanya. Aku tidak menemukan ciri-ciri ini dalam diri salah seorang anakku. Karena itu, aku menobatkan putra mahkotaku adalah Baradawa Abimanyu. Sembah bakti, Ibu. Sejahteralah kau. Ibu, mengapa kelihatan gelisah? Ya, aku kelihatan gelisah karena aku terganggu. Karena apa? Dalam sejarah hidup keluarga kita, kaulah ayah pertama yang mengabaikan hak anak-anaknya. Ayah seperti apa kau ini? Aku ini seorang ayah, Bu. Tapi bukan sekedar seorang ayah saja, sekaligus seorang raja. Bagaimanapun anak adalah anak Bharata. Engkau seorang ibu. Ibu gelisah karena kasih kebundaanmu. Aku raja. Aku terikat oleh keadilan. Aku punya keluarga besar, pemuda yang telah kucalonkan. Sebagai penggantiku adalah juga anakku, sebab dia juga rakyatku. Rakyatku adalah keluargaku. Jika aku harus mengangkat salah seorang anakku menjadi putra mahkota, rasanya aku bersikap tidak jujur, tidak adil, baik pada rakyatku maupun pada negara. Ibu harus bangga karena anakmu ini adalah seorang raja yang adil. Tetapi benih pemikiran demokratis ini yang telah mekar di istana Raja Bharata kemudian layu sesudah sejumlah angkatan selama pemerintahan Raja Santanu. Ketika kelahiran lebih diutamakan dari perbuatan, dan ketika masa kini dipertaruhkan untuk masa depan yang tidak jelas,
Maka sejak hari itu, roda-roda peperangan mulai dihela ke arah Kurusetra. Inilah awal kisah Santani. Pada suatu hari, Raja Santani pergi untuk berburu di dekat tepian Sungai Gangga. Aku Santani, Raja Hastinapura. Aku Gangga. Aku sedang berburu, Putri. Ada apa yang mulia? Aku juga tidak tahu. Tapi wanita bermata rusa, secantik rembulan telah menjerat diriku. Sayang sekali, tuanku. Raja Hastinapura harus berhati-hati. Sebab tanpa Raja Hastinapura, laksana pundak seorang pemanah tanpa busur. Ada apa dengan Hastinapura, tuanku? Hanya satu cara untuk menyelamatkan Hastinapura. Bagindalah yang harus segera mengusahakannya. Ada dalam tanganmu, Putri. Besok aku akan bertanya, tuanku. Menyelamatkan kerajaan Hastinapura dengan tanganku? Bagaimana mungkin? Mengapa besok? Bukan sekarang. Setiap pertanyaan harus dijawab pada saat yang tepat, tuanku. Aku Santani, Raja Hastinapura. Aku Gangga. Aku sedang berburu, Putri. Ada apa yang mulia? Aku juga tidak tahu. Tapi wanita bermata rusa, secantik rembulan telah menjerat diriku. Sayang sekali, tuanku. Raja Hastinapura harus berhati-hati. Sebab tanpa Raja Hastinapura, laksana pundak seorang pemanah tanpa busur. Ada apa dengan Hastinapura, tuanku? Hanya satu cara untuk menyelamatkan Hastinapura.
Bagindalah yang harus segera mengusahakannya. Ada dalam tanganmu, Putri. Besok aku akan bertanya, tuanku. Menyelamatkan kerajaan Hastinapura dengan tanganku? Bagaimana mungkin? Mengapa besok? Bukan sekarang. Setiap pertanyaan harus dijawab pada saat yang tepat, tuanku. Semoga kau tidak menunggu terlalu lama. Aku sudah menunggu, tapi tidak lama. Ya, kemarin kau mengatakan hanya ada satu cara menyelamatkan Hastinapura. Sudah kukatakan, kau harus segera mengusahakannya, tuanku. Kau jawab, nasib Hastina di tanganku. Aku bertanya padamu yang mulia, bagaimana mungkin? Jika Putri mau menjadi Ratu Hastinapura, baik Hastinapura juga Santanu akan selamat. Aku bisa terima kehormatan ini, tapi Putri, aku satria, dan kata-kata seperti tadi tidak ada dalam kamusku. berjanjilah padaku. Semuanya bisa kujanjikan bagimu. Bukan semuanya, hanya satu. Hanya satu. Bahwa kau tidak akan bertanya padaku. Hanya itu? Baiklah, baik. Aku berjanji kepadamu. Apa yang kulakukan, kau tidak boleh menanyakannya padaku. Iya. Aku tidak akan bertanya kepadamu. Juga tidak ingin tahu alasannya. Jika kau mengingkarinya, aku akan meninggalkanmu selama-lamanya. Setelah aku jawab pertanyaanmu yang pertama. Aku setuju, Guru. Rembulan hampir terbenam, Arya Putra, dan surya hampir terbit. Apa yang kau tatap seraya membisu? Aku menatap ke cakrawala. Rembulan baru saja terbenam, dan surya akan segera terbit.
Masa kiniku baru saja terbenam di sana, dan masa depanku juga terbit dari sana. Pertama kali dalam hidup aku menyesal bahwa aku bukan penyair. Aku hanya mempelajari cara menggunakan senjata dan medan perang. Bila saja aku sudah pelajari bahasa puisi, maka pasti aku melukiskan. Dalamnya tatapan matamu, bibirmu yang laksana mahkota kembang. Oh, Dewiku, peluklah diriku. Aku tenggelam dalam lautan tatapan matamu. Yang mengherankan, aku tenggelam tapi aku senang. Aku tak mau keluar, tak mau ke permukaan. Kau tidak boleh mengabaikan kewajibanmu, tuanku. Kalau tidak, rakyat akan menuduhku merebut rajanya. Saat ini aku tidak mau berpikir tentang negara dan urusannya. Mengapa begitu? Aku sedang mandi air sungai Gangga. Aku tak mengerti yang terjadi dengan raja kita. Janganlah cemas. Senapati tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Tidak ada seorang pun ingin cemas, Saudara Menteri. Aku ini seorang senopati Hastinapura dan belum pernah melihat raja akhir-akhir ini. Dan ingat, ini mencemaskan aku. Raja melupakan Hastinapura. Dengan senapati yang mampu seperti kau, kurasa raja tidak perlu mencemaskan lagi kerajaan Hastinapura. Perbatasan Hastinapura pasti aman. Hari-hari ini, raja sibuk dengan urusan yang ada di dalam hatinya. Lalu dengan tanggung jawabnya? Tanggung jawab? Raja itu manusia juga seperti engkau, senapati. Dia berhak menikmati hidup seperti rakyatnya. Raja pun harus membahagiakan rakyatnya. Apakah rakyatnya tidak wajib membahagiakan dia? Jika raja tidak bahagia, dia tidak akan mampu memahami kebahagiaan rakyatnya. Maka, biarkanlah dia bergelimang kebahagiaan bersama Putri Gangga. Berapa lama, Perdana Menteri? Selama dikehendaki. Kurasa hal itu tidak perlu kau pikirkan. Tapi, sampai kapan? Kau tidak perlu cemas, Senapati. Kebahagiaan perkawinan adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Biarkan seorang ahli waris dilahirkan. Bagi sang maharaja, ketika hal itu terjadi, dia akan keluar dari keterpesonaannya. Saatnya tiba. Yang mulia, semoga Tuhan selalu berjaya. Salam atas kelahiran sang pangeran. Kau melihatnya? Benar, Yang mulia. Seperti apa? Laksana gula merah tercampur susu putih. Lukiskan matanya. Sama seperti mata para pangeran Mangsa Chandra. Semoga Yang mulia panjang umur.
Baik, Putri. Aku berjanji kepadamu. Apa saja yang kulakukan, kau tidak akan bertanya padaku. Iya, aku tidak akan bertanya padamu. Juga tidak akan berusaha mengetahui alasannya. Jika aku ini bukan waktu, pasti aku buta dan sama sekali tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Dan Raja Hastinapura, Santanu, tidak memiliki mataku. Dia hanya seorang ayah, dan dia tidak siap menerima siksaan. Kejadian yang dia saksikan ini yang memedihkan hatinya. Seorang ibu menenggelamkan bayi sulungnya begitu dia lahir. Santanu membisu sebab dia terikat janji kepada Gangga. Ratu kembali ke istana dengan senyum yang terasa menantang kebisuannya. Tapi aku adalah waktu. Aku tahu juga nasib bayi Gangga yang kedua. Aku merasa sangat dilanda kekelaman, Guru. Tidak bisa membedakan siang dan malam. Hari pun serasa gelap gulita. Jika seseorang menutup matanya, dia tidak melihat apapun selain kegelapan yang mulia. Maka buka matamu dan lihatlah. Surya terbit dan tenggelam pada saat yang sama. Bahkan rembulan pun terbit dan memancarkan sinarnya seperti biasa. Cahaya adalah jiwa baginda. Tanpa jiwa tak ada suatu apapun. Mengapa aku tidak bisa melihat cahaya ini, Guru? Mungkin karena kau tidak berusaha untuk melihatnya, yang mulia. Kegelapan yang mengitarimu ini adalah masalah yang harus kau hadapi. Itulah kesulitanku. Tapi aku tidak bisa menghadapi masalah-masalah ini. Masalah yang mana, yang mulia? Ratu membunuh kedua anakku, aku melihatnya. Tapi aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa baginda? Aku terikat janji
Kau berjanji padanya bahwa kau akan membisu ketika ia membunuh anakmu. Kau Raja Hastinapura. Tidak benar kau berjanji seperti itu, Baginda. Janji yang tidak adil bukanlah janji. Ini adalah kutukan. Aku sedang menjalani kutukan, Guru. Kau menyebutnya hidup, Baginda. Lalu apa artinya kematian? Seorang raja yang tidak bisa melindungi anaknya sendiri, bagaimana mungkin melindungi rakyatnya? Aku akan berdoa. Semoga dewa menyelamatkan Hastinapura. Apa kau tidak melihat ketidakadilan ini? Sebagai seorang Raja Hastinapura, aku nilai ini tidak adil, Guru. Lalu mengapa kau tidak menghentikannya? Sebab pribadi Santanu menghentikan Raja Santanu. Raja adalah tetap raja. Dia tidak bisa mementingkan pribadinya. Hidupmu adalah demi rakyatmu. Janji itu menggagalkan tugasmu pada rakyatmu. Aku kemari untuk memohon bantuanmu, Guru. Raja tidak benar minta dari orang lain. Lalu bagaimana? Menderita karena terbakar dalam api janjimu. Menderita dalam neraka yang kau ciptakan. Itulah nasib dan hukumanmu. Dengarlah kutukan-kutukan dari rakyatmu. Hanya dengan bantuan dirimu sendiri kau bisa bebas dari neraka ini. Dan kelak kau akan melihat benih kekuatan bertunas di atas kelemahanmu. Itu dengan kabar ini, teman? Sudah, tapi aku tidak percaya. Tidak ada seorang ibu pun yang akan menenggelamkan anaknya sendiri. Sekalipun itu adalah Sungai Suci Gangga. Kasih seorang ibu, rupanya hanya pepatah saja. Agaknya ratu itu ibu yang aneh. Memang, dia bukan seperti seorang ibu. Dia sudah menenggelamkan ketiga anaknya berturut-turut. Apakah kau dengar berita dari sana? Berita itu sama. Ku dengar pangeran keempat sudah lahir. Keadaan raja adalah seperti sebelumnya. Keadaan para pangeran itu bukanlah menjadi milik sang ratu saja. Mengapa raja tidak pernah bertanya kepada ratu? Jika masih terus berlanjut seperti ini, garis keturunan keluarga raja kita akan musnah. Kau benar. Jika itu terjadi, dia akan kehilangan putra yang keempat juga. Mengapa kau kemari? Hamba menyatakan rasa sedih hamba atas kematian pangeran yang keempat. Mengapa pembunuhan kau sebut sebagai kematian? Jika itu pembunuhan, mengapa si penjahat itu tidak dihukum oleh raja? Penjahat itu seharusnya dihukum mati. Tetapi kenyataannya penjahat itu masih hidup. Jadi ini bukan pembunuhan. Apakah kau mempertimbangkan hal ini dengan tepat? Mengapa tidak bertanya kepada ratu? Siapakah wanita itu yang telah Baginda jadikan ratu? Dia tidak punya satupun dari ketiga ciri wanita. Kegairahan, ilham, juga semangat. Jika tidak bisa bertanya sebagai suami, bertanyalah sebagai raja. Sebab Baginda wajib memberikan putra mahkota pada kerajaan ini. Jika saja aku bisa bertanya, maka engkau tidak perlu berbela-sungkawa atas kematian keempat anakku. Tapi menyedihkan sekali jika aku mendapat anak kelima, keberuntungannya adalah juga kemalangannya.
Apa saja yang kulakukan tidak akan kau tanyakan padaku. Iya, aku tidak akan bertanya kepadamu. Juga tidak ingin tahu alasannya. वचन दिया सोचा नहीं होगा क्या परिणाम सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम baik derita maupun kesenangan tidak bisa menghalangi perputaran diriku. Tapi kadang-kadang perputaranku terpalut sejumlah peristiwa. Saat ini aku berdiri tenang, terpaku pada nasib Santana. Gangga, putri Batara Brahma, telah menenggelamkan 7 anaknya berturut-turut ke dalam airnya sendiri. Suaminya, Raja Santana, berterbang bisu di tepi kali Gangga, menyaksikan anaknya ditenggelamkan. Dia menderita saat ikan di tempat kering. Dia terikat janjinya sendiri kepada Gangga bahwa dia tidak akan mempersoalkan apa saja yang dilakukan oleh Gangga. Dia hanya bersedih, tapi dia tidak bisa bertanya apapun pada Gangga. Sekarang, marilah kita lihat bagaimana nasib putra ke-8 ini. Belum pernah aku lihat ibu sekejam itu. Aku pun belum sempat memberikan kata selamat. Benar, sungguh aneh sekali. Raja tidak pernah tanyakan hal itu pada Ratu. Seorang ibu yang aneh. Begitu mengetahui anaknya lahir, kemudian dibunuhnya pula darah dagingnya itu. Ketika Ratu pergi menenggelamkan anaknya yang ke-7 di Sungai Gangga, aku membuntuti-nya. Aduh, aku heran melihat cara Ratu menenggelamkan anaknya, seakan mempersembahkan bunga kepada dewa. Pangeran ke-8. Raja yang malang. Sekarang dia akan membunuh pula pangeran yang ke-8. Itu, Ratu pergi. Aku sudah tidak tahan lagi, Dewi. Kau sudah berjanji, Yang Mulia. Yang berjanji kepadamu adalah seorang raja. Tapi yang menghalangimu seorang ayah. Hingga kini kau telah tega membunuh 7 anakku berturut-turut ini. Aku tidak akan biarkan kau bunuh yang ke-8. Mengapa kau lakukan hal itu? Kau ibu, tapi kau bunuh anakmu. Ibu macam apa? Aku tidak membunuh anakmu, Yang Mulia. Aku selamatkan dari kutukan. Kutukan? Benar, kutukan, Yang Mulia. Aku ini putri Batara Brahma, Gangga. Di bumi ini bersamamu aku menjalani kutukan. Sesungguhnya kau juga menjalani kutukan. Kutuk apa? Kutukan siapa? Kutukan Batara Brahma.
Katakan padaku perihal cerita itu. Dalam titisan terakhir kau adalah Raja Mahabisak yang mulia. Batara Indra adalah sahabatmu. तक मन में आ
तक मन में आस। Ayo kita pergi. Kemana yang mulia? Terserah pergi kemana saja. Kulit harimau dan guci ini membuktikan kedua bayi ini anak pertapa Sakti. Tapi mengapa dia tinggalkan mereka di sini yang mulia? Sakti, kita ini manusia biasa. Semua ini tidak bisa kita pahami. Siapa yang tahu arti dekah mereka? Tak ada seorang pun yang tahu, Sakti. Ini berkah pertapa. Maka ku namai anak ini Kripa. Lalu putri ini diberi nama apa yang mulia? Kalau kakaknya Kripa, maka adiknya bernama Kripi. Selamat datang. Guru, mau menanyakan sesuatu tentang anak-anak ini. Aku berada di sini memang untuk menjawab, bukan untuk bertanya. Kutemukan di hutan terbaring di atas kulit harimau. Ada guci di dekatnya. Tak ada seorang pun yang mau memelihara mereka, Guru. Aku membawa mereka untuk kulindungi. Begitu juga Dewata. Selama dia masih ada, tak seorang pun yang akan merasakan menjadi piatu. Dan tak seorang pun yang tahu tangan siapa yang digunakannya, mata siapa digunakannya, dan kaki siapa yang dipakai untuk bisa mencapai cita-citanya. Hanya dialah yang tahu. Sebaiknya kita berkata, dia melihat anak ini dengan matamu dan menggunakan kakimu untuk menemukannya. Dengan kedua tanganmu, dia menggendong mereka. Baginda, mereka karunia bagimu karena kau sendiri tidak mempunyai seorang anak. Jangan mengatakan aku ini mandul, Guru. Engkau tahu, Gangga janji mengembalikan anakku yang ke-8. Dan aku sedang menantikannya. Aku harus adil terhadap anakku. Maka aku tidak mau berlaku curang terhadap kedua anak ini. Mereka ini anak pertapa. Besarkanlah mereka. Kini hidupku kulewatkan dengan berjalan dari istana ke tepi Sungai Gangga. Maka lewatlah sudah masa-masa yang dijalani oleh Santanu selama 16 tahun.
dia kesal. Dia lagi menunggu busur dan anak panahnya lalu keluar memelidik. Namun baru saja dia akan memarah, tiba-tiba Gangga muncul. Yang Mulia, Gangga. Akhirnya kau kembali. kau baik Yang Mulia. Mana mungkin manusia bisa baik tanpa jiwa? Coba bayangkan keadaan diriku tanpa dirimu, Gangga. Kuruntukan dulu bendungan ini. Kemudian kita kembali ke istana yang hampa tanpa dirimu. Baiklah, kita mulai lagi hidup kita yang baru. Roda waktu tidak pernah peduli, Yang Mulia. Kau tidak akan bisa meraih kembali masa silammu. Aku dan masa silammu akan datang untuk memberimu masa depan. Masa depan serasa hampa tanpa dirimu. Kau punya masa depanmu. Aku telah membawa semua itu, Yang Mulia. Sesungguhnya, masa depan itu datang dari masa silam. Dari sanalah masa depanmu. Bunda, aku menghentikan arus sungai ini lagi. Bunda juga melihatnya, anakku. Begitu pula dengan ayahmu. Ayahku? Bahaya, Yang Mulia. Terimalah anakmu.